Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi ja'alal islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Asyhadu an la ilaha illallah la haula wa la quwata illa billah wa la na'budu illa iyyah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Ma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, rasa syukur tentunya akan terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberi Allah dengan nikmat sehat. Dan kita doakan tentunya saudara-saudara kita yang sekarang sedang diberikan oleh Allah dengan COVID, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tentunya tidak akan pernah lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita contoh, memberikan kita panduan, sehingga kita tahu bagaimana cara kita mengekspresikan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tuntunan beliau kita tahu bagaimana cara beribadah, bagaimana cara menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan mengkaji satu tema berkaitan dengan ibadah. Tentunya ibadah adalah sebuah istilah yang sudah sangat familiar. Tapi tentunya ada hal-hal yang nanti akan kita sampaikan berkaitan dengan kesalahpahaman sebagian orang terhadap pemaknaan ibadah. Sehingga ketika kemudian terjadi salah paham, akhirnya ibadah itu menjadikan sesuatu yang sempit. Padahal kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Allah, bahwa ibadah itu merupakan misi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika kita berbicara tentang ibadah, maka di sana ada istilah yang muncul secara bahasa maupun istilah yang difahami secara lebih luas. Kalau kita melihat deskripsi yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah misalnya, bahwa ibadah itu adalah kerendahan hati dari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang timbul dari hati seorang hamba. Jadi Ibnu Taimiyah menyampaikan istilah kaitannya dengan ibadah itu satu bentuk kerendahan hati dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang timbul dari hati seorang hamba. Kemudian Syekh Al-Qaradawi di dalam kitab Al-Ibadah fil Islam beliau memberikan satu istilah bahwa ibadah itu adalah al-khudu' al-kul, ketundukan yang total, at-ta'atu mutlaqah, ketaatan yang mutlak. Artinya ketika seseorang itu beribadah, di sana ada ketundukan yang sifatnya totalitas. Kemudian juga ketaatan yang sifatnya mutlak. Maka ketika seseorang itu beribadah, maka dia akan mengekspresikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah tidak akan bisa mencapai satu tingkatan yang tinggi, karena ada istilah
ibadahnya orang awam dan ibadahnya orang khawas. Kalau orang awam ya sekedar melaksanakan apa yang menjadi aturan-aturan Allah. Tapi kalau yang khawas, dia akan berusaha memaknai apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian juga makna yang lain dari ibadah adalah tazkiyatun nafs, ya, atau mensucikan diri. Ya. Itu adalah bagian dari konsep ibadah, ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat Al-Dhariyat ayat 56, ya, di sana jelas bahwa visi yang diberikan oleh Allah kepada jin dan manusia hanya satu, yaitu menghambakan kepada Sang Pencipta. Maka ketika seseorang itu beribadah, maka dia harus iltizam dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Iltizam itu dia komitmen. Dia akan berpegang teguh dengan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah. Maka di dalam kaidah disebutkan bahwa al-aslu fil ibadah haramun hatta yadulla dalil alaihi. Ya, pada prinsip berkaitan dengan ibadah, ya, yang sifatnya mahdhah, itu adalah haram kalau tidak ada landasan hukumnya. Jadi kalau Allah tidak mensyariatkan, Rasul tidak mentuntunkan, maka kita tidak diperbolehkan untuk melakukan ketika itu berkaitan dengan ibadah yang mahdhah. Ya. Karena harus ada ketentuan-ketentuan yang sudah disyariatkan, apakah disyariatkan oleh Allah, apakah disyariatkan oleh Rasul. Dan iltizam ini akan muncul ketika seseorang itu memiliki kecintaan kepada Allah. Kenapa seseorang itu akan iltizam, komitmen dengan apa yang dijalankan? Karena apa? Karena dia akan berusaha membangun kecintaan kepada Allah. Maka ibadah adalah upaya, ya, untuk merepresentasikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh Utsaimin juga pernah menyampaikan, ya, bahwa ibadah itu adalah perendahan diri kepada Allah. Kenapa? Karena faktor kecintaan dan pengagungan, ya, dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya yang sudah dituntunkan oleh syariat. Nah, ini secara istilah bahasa, ya. Jadi ada beberapa ulama yang memberikan istilah, ya, kaitannya dengan makna ibadah. Kemudian kalau kita mencermati apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, ya, beliau mendeskripsikan lebih detail, ya, lebih rinci apa yang beliau sampaikan. Ya, jadi beliau sampaikan bahwa ibadah itu adalah satu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya. Ya. Baik berupa perkataan maupun perbuatan, ya. Baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Ya. Maka sholat, puasa, zakat, haji, ya, menunaikan amanah, ya, kemudian berbakti kepada orang tua, begitu juga berbuat baik dengan tetangga, ya, kemudian memberikan perhatian kepada orang miskin, itu adalah bagian dari ibadah. Begitu pula kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, ya, kemudian memiliki rasa takut kepada Allah, ya, kemudian berusaha untuk bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah, kemudian ridho dengan segala qada dan takdirnya, ya, dan juga bertawakal kepadanya. Nah, ini adalah pemaknaan dari ibadah yang lebih luas. Artinya apa? Ibadah itu mencakup berbagai macam aspek. Di mana
betul-betul ibadah. Ada yang sifatnya ibadah hati, ada yang sifatnya ibadah lisan, ada yang sifatnya ibadah dengan menggunakan anggota tubuh. Ibadah yang didasarkan kepada hati ya adalah tazkiyatun nafs ya, bagaimana kita mencoba untuk melakukan evaluasi diri ya. Itu adalah bagian dari ibadah hati. Kemudian ibadah lisan ya, kita dengan bertasbih, dengan bertahlil, bertahmid ya. Kemudian bersyukur ya. Itu adalah bagian dari ibadah lisan kita. Begitu pula ketika kemudian ibadah lisan kita gabungkan dengan ibadah hati, maka rasa syukur kita betul-betul rasa syukur yang kemudian betul-betul kita sampaikan di dalam konteks kecintaannya kepada segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibadah yang sifatnya anggota tubuh ya, sholat ya, puasa, begitu juga berhaji. Itu adalah sebuah ibadah yang direpresentasikan dengan anggota tubuh kita. Dengan sholat, ya, bagaimana kita mengawali dengan mengarahkan ke arah kiblat, kemudian berdiri, kemudian ruku, sujud, ya, sudah duduk tasyahud, itu adalah ekspresi dari anggota tubuh kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dengan berpuasa ya, bagaimana kita berpuasa itu cara kita melatih ya, organ tubuh kita untuk bisa mengatur pola makan. Begitu pula dengan haji ya. Haji adalah ibadah ya, melibatkan tubuh tapi juga melibatkan berbagai macam aspek kaitannya dengan kemampuan, ya, kaitannya dengan kesempatan. Maka ini yang harus kita pahami, bahwa ibadah itu sesuatu yang menyangkut keseluruhan dari aspek-aspek yang ada di dalam kehidupan manusia. Ada beberapa problem ya, yang berkaitan dengan kesalahpahaman di dalam memaknai ibadah. Ya. Jadi ada sebagian orang yang salah ya di dalam memahami ibadah. Ya. Kenapa salah di dalam memahami ibadah? Ya. Karena tidak memahami makna ibadah secara benar. Jadi ketika seseorang itu tidak memahami ibadah secara benar, maka dia kemudian salah di dalam memahami makna ibadah. Sebagai contoh, ketika ibadah itu hanya dimaknai seperti ibadah mahdzuf saja. Seperti sholat, ya, puasa, zakat, haji. Ya. Jadi seakan-akan ibadah itu hanya itu, sementara yang lain tidak. Ini. Kemudian juga di sisi lain, ada yang kemudian berlebih-lebihan di dalam membangun kecintaannya kepada Allah. Jadi ketika orang itu terlalu berlebih-lebihan di dalam memahami kecintaan kepada Allah, akhirnya apa? Melalaikan hal-hal yang sifatnya duniawi. Dan ini pernah terjadi di masa Umar bin Khattab ya. Satu saat ada seorang sahabat sampai matahari tinggi tetap berada di masjid untuk berzikir. Ya. Maka kemudian ditanya oleh Umar bin Khattab, "Hai sahabat, kenapa kamu tidak pergi ke pasar untuk melakukan aktivitas duniawi?" Ya. Nah, saya akan terus ya mengekspresikan kecintaan saya dengan Allah dengan berzikir. Maka Umar segera menarik sahabat tadi untuk segera pergi ke pasar untuk melakukan aktivitas duniawi. Nah, jadi ada yang kemudian berlebih-lebihan dalam kecintaan kepada Allah.
Kemudian yang ketiga ada yang kemudian ketika beribadah itu mengabaikan adab-adab beribadah. Nah, ini kita lihat di dalam konteks keseharian kita, mereka yang melakukan satu aktivitas ubudiyah, tetapi dalam hal-hal yang seringkali tidak sesuai dengan adab yang seharusnya. Allah kan sangat mencintai kesucian, mencintai kebersihan. Tapi karena mengabaikan adab beribadah, akhirnya karena dia berprinsip ketika ibadah, ya misalnya sholat, yang penting menutup aurat. Nah, padahal tidak hanya sebatas menutup aurat. Ketika kita bertemu dengan Allah adalah kita bertemu dengan zat yang paling kita cintai. Ya secara manusiawi saja. Ketika kita akan bertemu misalnya dengan seorang pejabat, saya yakin kita semua tidak akan berpakaian semaunya sendiri. Pasti akan memakai pakaian yang sebaik mungkin. Kenapa? Karena ini bagian dari adab kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kadang-kadang ada yang meremehkan. Seakan sudah menutup aurat. Seakan-akan menutup aurat itu sudah sudah selesai. Padahal Allah sudah memberikan satu pesan kepada Rasulullah bahwa innallaha katabal ihsan ala kulli syai', bahwa Allah itu memerintahkan untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Artinya bentuk ihsan ibadah apa adabnya? Bagaimana kita berpakaian yang bersih, suci, kemudian juga baik, ya. Tidak berarti harus mahal, tetapi kepantasan yang harus kita tunjukkan. Kadang-kadang saya sering mengingatkan pada mahasiswa, kalian boleh nggak masuk ke kampus dengan kaos oblong? Nggak boleh, Pak. Nah, kalau kepada Allah, kira-kira nyaman nggak dengan berkaos oblong? Nah, ini kadang-kadang adab ini diabaikan. Kalau kita dengan sesama manusia, kita nyantai saja, nggak beban. Ya. Istilahnya, kalau yang punya komitmen, dia akan berusaha melakukan sesuatu yang baik. Tapi dengan Allah, kayaknya santai aja gitu kan. Ini ketika mengabaikan adab beribadah. Kemudian yang keempat adalah salah di dalam memahami ruang lingkup ibadah. Ini seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa ketika ibadah itu hanya dibatasi pada segmen-segmen tertentu, maka seakan-akan ibadah ini hanya kaitannya dengan sholat, puasa, zakat, haji. Padahal tidak. Ibadah itu mencakup seluruh apa yang kita lakukan, yang itu semuanya kita jalankan dalam rangka untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita lakukan itu dalam upaya untuk mencintai Allah. Maka kemudian dituntunkanlah oleh Rasulullah tentang tata cara beribadah, ya. Khususnya ibadah yang mahdhoh. Ya. Ketika ibadah itu masuk dalam kategori ibadah yang mahdhoh, maka ibadah yang kita lakukan itu harus didasarkan kepada kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh syariat. Misalnya kaitannya dengan ketentuan waktu. Sudah jelas ketentuannya. Inna sholata kana lil mu'minina kitaban mawquta. Bahwa orang itu diberikan oleh Allah ketentuan-ketentuan berkaitan dengan waktu. Ya. Kemudian kapan waktunya? Rasul sudah memberikan satu gambaran-gambaran ya, di dalam hadis, ya, bagaimana waktu zuhur, ya, ketika di sana tergelincir matahari, bagaimana waktu asar, itu adalah waktu ketika panjang bayangan itu melebihi bedanya, kemudian bagaimana waktu maghrib, ya semua sudah diatur. Maka tidak boleh kita sholat zuhur di waktu maghrib, sholat asar di waktu subuh, ya semuanya sudah diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Begitu pula kaitannya dengan salat, harus taharus, suci. Ini kan sudah aturan-aturan yang sudah ditetapkan.
Maka ketika kita beribadah, ya kita ikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memahami ibadah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, ya, bahwa ibadah itu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan juga diridhoi, apakah berupa perkataan, apakah berupa perbuatan, apakah sesuatu yang sifatnya tersembunyi kaitannya dengan niat. Nah, jadi semua hal, ya. Jadi semua hal itu adalah ibadah. Nah, kemudian apa yang menjadi hakikat ibadah? Ya, hakikat ibadah adalah sebuah ekspresi ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ibadah itu sebuah ekspresi ketundukan, ya, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang beribadah, artinya dia mengekspresikan ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah. Apakah dalam konteks berbusana, apakah dalam konteks bermuamalah, apakah dalam konteks bersosial, ya. Semuanya tidak lepas dari bingkai yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam konteks ibadah itu memang di sana kita harus cermati ada yang disebut dengan thawabit, ada yang disebut dengan mutaghayyirat. Apa itu yang thawabit? Thawabit itu yang sudah tetap, yang tidak akan mungkin berubah sampai kapanpun. Misalnya sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, ya, sholat subuh 2 rakaat, itu thawabit. Sampai kapanpun itu tidak akan pernah berubah, salat 5 waktu. Kenapa? Itu sesuatu yang sifatnya thawabit. Begitu pula kaitannya dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu ya ketika sudah datang waktu Ramadan. Tidak bisa kita melaksanakan puasa Ramadan di bulan yang lain, karena itu adalah thawabit. Nah, kemudian kaitannya dengan hal-hal yang mutaghayyirat, ya, berkaitan dengan sesuatu yang dimungkinkan adanya satu perubahan. Kenapa? Karena ada sebab. Misalnya, kenapa kita dibolehkan untuk apa? Untuk meringkas sholat, ya. Ketentuannya kan sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tapi karena ada satu sebab, maka kemudian kita dibolehkan untuk meringkas dengan 2 rakaat. Dan boleh waktunya misalnya duhur asar di waktu duhur atau duhur asar di waktu asar. Kenapa berubah? Karena di sana ada sebab. Disitulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Begitu pula ketika satu saat kita tidak bisa bertaharoh dengan air. Karena di satu tempat, di sana ada keterbatasan untuk menggunakan air. Maka Allah kemudian memberikan keringanan. Keringanan apa yang Allah berikan? Dengan dibolehkannya kita bertayamum. Nah, ini kan satu kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beribadah, hakikatnya adalah mengekspresikan ketundukan, ya, dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ekspresi kesyukuran kita kepada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah berikan kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatan. Maka tentunya kita tidak akan pernah bisa menghitung kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memberikan kepada hamba itu sudah lebih dari apa yang diharapkan dalam hidupnya. Ya, mulai dari oksigen yang Allah berikan, kemudian panca indera, ya. Kemudian juga kemampuan kita untuk bisa merasakan manis, asin, pahit. Itu kan suatu nikmat yang sangat luar biasa. Dan juga nikmat-nikmat yang lain. Artinya apa?
kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sudah sangat luar biasa. Ya. Maka bagaimana kemudian kita akan terus berusaha ketika beribadah itu merendahkan diri kepada Allah. Dengan apa? Dengan membersamai rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan memberikan satu upaya-upaya untuk mengekspresikan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah. Nah, maka ketika kita mengekspresikan ubudiyah kita dengan rasa cinta kepada Allah, maka apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita, apakah itu berupa kewajiban, apakah itu berupa larangan, maka kita akan merasakan nyaman. Kita akan merasakan tenang. Kenapa? Karena itu bukan menjadi satu beban. Jadi ketika Allah memberikan perintahnya, Allah memberikan larangannya, maka itu adalah sesuatu yang kita nikmati. Kenapa kita nikmati? Karena itu adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengekspresikan ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah ya, dengan penuh rasa cinta, ya, maka kita akan merasakan kenyamanan ya. Kenyamanan di dalam melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas. Sehingga tentunya kita harus selalu memiliki kemauan dan memiliki keinginan untuk melakukan upaya-upaya menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berupaya untuk terus ya, menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala hal yang kita lakukan. Nah, maka ketika kita beribadah dengan penuh rasa cinta kepada Allah, ya, maka kita tidak akan merasa beban. Ya. Dan itu dikisahkan ya, dalam satu riwayat bagaimana ketika malam hari begitu dinginnya kota Madinah ya, sampai menusuk tulang ya. Jadi kota Madinah itu kalau sudah musim dingin itu bisa 3 derajat ya. Kalau lagi datang musim dingin biasanya mulai Desember, Januari gitu ya. Karena saya merasakan bulan-bulan itu ketika berada di Madinah terasa betul dinginnya. Kemudian saking lamanya beliau melaksanakan ibadah ya. Ruku dengan begitu lama, kemudian sujud ya. Bukan hanya kaki beliau yang merah ya karena lamanya sujud, tapi juga kakinya bengkak. Kemudian bertanyalah Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah Anda seorang yang maksum ya, yang sudah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi kemudian menjawab, afalam akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Nah, kenapa Nabi sampai melakukan itu? Karena rasa cinta yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan yang begitu tinggi, maka bukan karena balasan surga, bukan karena kaitannya dengan untung rugi, ya. Bukan karena takut dengan azab Allah, ya. Tapi betul-betul karena kecintaan. Maka disinilah ibadah itu ketika didasari dengan rasa ikhlas, ya, maka Allah mengingatkan di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Artinya kita diperintahkan oleh Allah ketika beribadah itu betul-betul ikhlas. Ya. Ikhlas itu artinya tidak ada apapun yang membersamai kita kecuali apa? Kecuali betul-betul murni karena Allah. Jadi ibadah yang dilakukan oleh orang yang bebas merdeka, ya,
Bukan seperti budak yang takut dipecat majikannya atau seorang yang melakukan satu pekerjaan agar nanti mendapatkan satu reward dari majikannya. Tapi semuanya betul-betul diekspresikan dalam rangka untuk mengekspresikan kecintaan dan ketaatannya kepada Allah. Jadi tidak lagi berhitung untung rugi, tidak lagi berpikir tentang balasan yang akan diberikan oleh Allah, tidak lagi berpikir tentang yang lain. Maka ketika kita berpikir untung rugi, ya, maka berarti kita ibadah seperti apa? Seperti pedagang, karena kita berhitung untung rugi. Kemudian ketika kita mengharapkan pahala, berarti kita hanya mengharapkan satu reward dari Allah. Tapi kalau kita beribadah hanya murni karena Allah, maka semuanya peruntukannya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ketika kita ingin betul-betul bisa sampai kepada tingkatan ikhlas, ya, tentunya itu bukan sesuatu yang mudah. Karena membutuhkan satu latihan-latihan, membutuhkan satu upaya-upaya. Jadi kalau kita lihat hikmah, ya, yang disampaikan oleh seorang ulama yang sangat populer dengan kitabnya Al-Hikam, ya, Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Athaillah Al-Sakandari, ya. Beliau menyampaikan bahwa hakikat ibadah itu jangan mengharap sesuatu kepada selain Allah. Artinya apa? Ketika kita beribadah murni, semuanya karena Allah, untuk Allah. Terserah Allah nanti akan memberikan reward apa. Itu urusannya Allah. Jadi di dalam sebuah riwayat disampaikan ketika satu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam, maka beliau kemudian sampaikan, sesungguhnya orang yang sangat aku kasih ialah orang yang beribadah bukan karena upah pemberianku. Nah, ini artinya apa? Kita bukan semata-mata mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, tetapi semata-mata karena aku yang berhak untuk disembah. Nah, ini saya rasa ini yang perlu kita cermati, bahwa Allah itu akan sangat memberikan kasih sayangnya kepada orang yang beribadah bukan karena upah, bukan karena pahala yang diberikan oleh Allah, tapi karena Allah lah zat yang berhak untuk disembah. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lain, dan siapakah yang lebih kejam dari orang yang menyembahku karena surga atau neraka? Apakah seandainya aku tidak membuat surga atau neraka, apakah kemudian aku tidak berhak untuk disembah? Ya. Maka kalau kita melihat sebuah lagu yang Masya Allah, ya, yang disampaikan oleh seorang penyanyi Chrisye yang luar biasa, ya. Jika surga dan neraka itu tidak pernah ada, apakah tetap kecintaan kepada Allah itu akan muncul? Maka jangan sampai kita beribadah itu seperti buruh, ya. Ketika tidak dibayar, tidak bekerja. Nah, ini. Jadi bagaimana ketika kita beribadah, betul-betul hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengharapkan yang lain. Kalau toh nanti Allah berikan pahalanya, Allah berikan ampunannya, Allah berikan karunia-Nya, itu adalah bagian dari karunia yang diberikan oleh Allah. Nah, ini hakikat yang sesungguhnya tentang ibadah, ya. Jadi kalau toh Allah memberikan pahala kepada kita, Allah jauhkan kita dari mara bahaya, itu adalah bagian dari sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk memberikan semangat kepada kita untuk terus, ya,
beribadah kepada Allah. Nah, disinilah hakikat ibadah yang harus kita kita pahami. Jangan sampai kita menyembah Allah karena mengharap sesuatu, atau kita tidak melakukan sesuatu karena hanya tidak ingin mendapatkan siksa dari Allah. Jadi bagaimana betul-betul kita melakukan sesuatu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita melihat satu konsep ibadah, hakikatnya itu adalah sebuah konsep tauhid. Kenapa? Karena ibadah itu adalah ekspresi ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang beribadah itu pasti dia akan mengekspresikan ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah. Karena kita sudah membangun komitmen, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nah, artinya apa? Apapun yang kita lakukan itu bukan karena surga dan neraka, bukan karena pahala, tapi karena memang ekspresi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan yang wajib, kita menjalankan yang sunnah, kemudian kita menghindari yang makruh, menghindari yang haram. Itu semua sebagai ekspresi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu semua adalah bentuk ekspresi cinta. Maka ketika ekspresi cinta itu terus kita wujudkan di dalam kehidupan kita, maka semua yang kita lakukan tentunya orientasinya hanya orientasi untuk ta'abbud, ketundukan kepada Allah. Dengan apa? Dengan bukti kita melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Maka di dalam surat Al-Ahzab 36 Allah sudah sampaikan kepada kita, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amron ayakuna khiyarah min amrihim wa may ya'silah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Di dalam ayat ini Allah memberikan satu tazkirah, memberikan satu peringatan kepada kita ketika kita memang sudah mengekspresikan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah, maka ketika sudah ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, maka tidak boleh ada pilihan yang lain. Artinya ayat ini memberikan satu penegasan kepada kita bahwa ketika kita sudah ingin mengekspresikan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah, maka ayakuna lahumul khiyarah min amrihim. Maka kita tidak boleh kemudian memiliki pilihan-pilihan yang lain. Artinya ketika aturan-aturan Allah itu sudah ada, ya kita hanya ada satu kata, sami'na wa ata'na. Artinya apa? Ya kita mengekspresikan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah. Tidak ada yang lain. Ayat ini menjadi satu ayat yang sangat jelas bagi kita sebagai seorang Muslim, bahwa ekspresi ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah merupakan bagian dari rasa cinta kita. Maka ketika kita ingin mengekspresikan rasa cinta kita, maka semua hal yang kita lakukan tentunya akan berimplikasi kepada nilai-nilai ubudiyah. Apapun, kita makan, kita bepergian, kita belajar, kita berusaha, kita bisnis, apapun, apapun yang kita lakukan, kalau bingkai yang kita bangun itu adalah bingkai ubudiyah, maka kita akan selalu berpikir keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan melakukan satu kebijakan-kebijakan, maka kebijakan-kebijakan itu kaitannya dengan keridhaan Allah.
Artinya bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan itu ketika bingkai yang dipakai adalah bingkai ibadah, tentunya akan memberikan kemaslahatan. Bisnis, ketika bisnis itu dalam konteks ubudiyah, tentunya dia tidak akan mengambil keuntungan dengan cara-cara yang tidak benar. Karena Allah sudah menyatakan, la ta'kulu amwala bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara-cara yang batil. Oke. Maka ketika berbisnis pun akan berusaha bagaimana nilai-nilai ubudiyah itu akan menempel di dalam kegiatan. Begitu pula di dalam aspek sosial. Ya. Ketika aspek sosial itu dijalankan dan nilai-nilai ubudiyah itu ada pada setiap pribadi, maka kebaikan-kebaikanlah yang akan muncul. Kenapa? Karena apa yang diupayakan, apa yang dilakukan, orientasinya hanya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini bukan sesuatu yang mudah ketika kita ingin berusaha untuk mengekspresikan semua dinamika aktivitas kehidupan kita, orientasinya adalah ibadah. Ya. Jadi kebaikan itu untuk saat ini bukan sesuatu yang mudah. Ya. Apalagi dengan ungkapan-ungkapan yang belum lama ini cukup viral ya. Jadi kalau tampilannya good looking, kemudian bahasa Arabnya bagus, kemudian hafal Quran, ya, itu bukan dinilai positif, malah dinilai negatif. Kenapa? Ya karena nilai ubudiyah itu tidak menempel pada sebuah statement yang disampaikan. Maka ketika statement itu disampaikan bukan dalam kerangka ubudiyah, maka ungkapan-ungkapan yang disampaikan tidak memberikan kemaslahatan, juga tidak memberikan dampak yang positif. Tetapi kalau nilai-nilai ibadah itu ada dalam setiap sepak terjang anak manusia, maka yang ada kemaslahatan, yang ada adalah kenyamanan orang untuk berinteraksi. Kenapa? Karena semuanya nyaman. Ya, semuanya mendapatkan satu kenyamanan ketika berinteraksi. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam bukan hanya rahmat untuk lil muslimin saja, tapi rahmat untuk semua. Ya. Maka ketika nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin ini menjadi suatu karakter, ya, maka apapun yang kita lakukan akan memberikan kebaikan. Menyembelih, ketika kita menyembelih ayam misalnya, kemudian kita melafalkan basmalah, ayam pun bersyukur kalau dia bisa ngomong, alhamdulillah saya disembelih dengan menyebut nama Allah. Kayaknya kita menyembelih pun berpahala. Dan binatang yang disembelih pun bersyukur. Kenapa? Karena dia disembelih dengan menyebut nama Allah. Nah, kita melangkah keluar rumah dengan kaki kanan, dengan memohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allah akan berikan arah kemana kaki kita harus melangkah. Kenapa? Karena semua tidak lepas dari panduan nilai-nilai ubudiyah. Tidak lepas dari panduan untuk kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kan doa yang tidak pernah kita lupakan ketika kita sholat, kan selalu memohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Artinya apa? Kita sudah punya bekal sesungguhnya untuk selalu meminta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bagaimana apa yang kita baca dalam sholat, apa yang kita baca ketika duduk di antara dua sujud, ya, kan kita banyak memohon pada Allah, mohon ampunan, mohon kesehatan, mohon rizki. Ya. Dan Masya Allah ya, dalam sholat kita banyak hal yang kita minta kepada Allah. Ya. Maka kalau ibadah itu kita fahami secara utuh, maka semua dinamika kehidupan kita tentunya dalam bingkai ibadah. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, tidak ada satupun yang kita lakukan yang tidak ada urusannya dengan ibadah. Karena memang misi kita diciptakan oleh Allah, sebagaimana ayat yang di awal saya sampaikan, illa liya'budullah,
hanya semata-mata untuk mengekspresikan ketundukan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita kemudian memahami hakikat ibadah ini dengan benar, maka kita akan merepresentasikan setiap aktivitas dinamika kehidupan kita semuanya karena Allah dan untuk Allah. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Nah, di 10 menit terakhir ini silahkan bagi jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, dan akhwat sekalian, jikalau ada yang ingin ditanyakan, kita buka sesi pertanyaan untuk memfasilitasi kepahaman kita semua. Oke, bisa angkat tangan atau bisa juga disampaikan lewat chatting, bisa juga disampaikan dengan chatting WhatsApp ke nomor wali kelas. Monggo silakan. Oke, baik. Ini ada pertanyaan kaitannya dengan ibadah mahdhoh dan ghairu mahdhoh. Ya. Jadi yang dimaksud dengan ibadah mahdhoh itu ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholat, ya, puasa, zakat, haji itu adalah ibadah mahdhoh langsung, ya. Kemudian yang ghairu mahdhoh itu berkaitan dengan hubungan dengan sesama manusia. Artinya dua hal itu merupakan sebuah hal yang utuh. Artinya apa? Kita melakukan sesuatu interaksi dengan Allah harus ikut aturan-aturan yang ada, ya, seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, ya, seperti sholat misalnya harus jelas. Ya. Maka Rasul sampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Kemudian juga zakat. Kan sudah ada siapa yang wajib berzakat, standarnya berapa, kemudian peruntukannya siapa, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, ya, dan seterusnya. Surat At-Taubah, ya, ayat 60 kan di situ sudah jelas, ya. Begitu juga haji. Haji enggak boleh kemudian kita, waduh, antrenya panjang, gimana kalau haji dibuat 3 trip, mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. Nah, ini sudah apa? Sudah pernah muncul seorang profesor Indonesia mengusulkan agar apa? Antrian haji itu tidak panjang. Ya, kalau urusannya sudah ibadah mahdhoh, ya seperti pesan Rasulullah, khudhu manasikakum ini. Ambillah manasik itu dariku. Artinya apa? Ya ketika haji itu al-hajju Arafah, haji itu mau nggak mau harus pergi ke Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, ya itulah menjadi kata kunci. Sehingga tidak bisa ada edisi Arafah seri pertama, Arafah seri kedua, Arafah seri ketiga. Nggak ada. Ya tanggal 9 Dzulhijjah itu. Karena itu ibadah yang mahdhoh, yang sudah ada aturan-aturan tertentu. Begitu juga Ramadan. Nggak bisa kita Ramadan, saya pengennya puasa Ramadan di Januari aja. Nah, karena sudah ada ketentuannya kan, syahrul Ramadan dari unzilal Quran. Sudah di bulan Ramadan itu. Nah, ini kaitannya dengan ibadah mahdhoh. Kalau yang ghairu mahdhoh yang berkaitan dengan sesama manusia, kaitannya dengan bagaimana kita jual beli, bagaimana kita pinjam meminjam, bagaimana kita sewa menyewa, bagaimana kita kaitannya dengan berbagai macam persoalan-persoalan duniawi. Kadang-kala tidak ada tuntunan dari Nabi. Kayak kita berdakwah melalui apa? Zoom. Itu Nabi nggak ada. Tapi apa nggak boleh? Nah, maka disinilah ada yang sifatnya mutaghayyirat. Ya, dakwah itu bisa berubah sesuai dengan situasi. Ya. Ini hikmahnya pandemi ya. Kalau sebelumnya Zoom nggak pernah dipakai, justru dengan pandemi itu kita bisa berdakwah melalui Zoom, bisa berdakwah melalui YouTube. Nah, oke, wallahu a'lam. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya lagi tadi, kayaknya ada. Ya, monggo Tat, silahkan dipilih dari chatting yang masuk dari Zoom. Silahkan dari Ustadz, ada yang mau direspon. Lihat dulu. Yeah. Lihat dulu ya.
ini ada kaitannya dengan pertanyaan saat gimana kita misalnya bekerja bendahkan Allah, tapi seringkali ibadah ritual kita sering malas-malasan menunda-nunda. Nah nih, ya. Kemudian dari mana harus memperbaiki, ya? Tentunya ketika kita ingin mengubah ya semangat kita untuk beribadah, ya kita memulai dengan apa? Kita hitung berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, artinya apa? Ketika kita sudah menghitung begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, masa kita nggak malu dengan Allah yang sudah apa? Memberikan nikmat begitu banyak kepada kita. Nah, kita mulai dari apa? Mensyukuri nikmat. Ya, ketika wah Allah sudah kasih kenikmatan sehat, Allah nikmati kita dengan apa? Organ yang sempurna, ya. Maka dari rasa syukur itulah kita akan mendapatkan sesuatu yang baru untuk apa? Untuk terus ya berusaha untuk melaksanakan ubudiyah itu dengan apa? Dengan semangat dan sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan. Kemudian kaitannya dengan bagaimana kalau mengharap ridho apa reward dari Allah. Ya. Prinsipnya Allah itu paham dengan apa yang kita minta. Ya. Jadi kita boleh ya, mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kita ampunan. Berharap mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan. Boleh, boleh saja. Tapi jangan sampai kemudian kita beribadah, ya saya sholat, kalau Allah terima, ya alhamdulillah, enggak, ya enggak apa-apa. Nah itu malah enggak boleh yang seperti itu. Ya. Tapi kita yakin pasti Allah ketika kita apa melakukan sesuatu, ada yang akan Allah berikan kepada kita. Nah disitulah pentingnya kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan berikutnya kaitannya bagaimana implementasi rusuh dalam ibadah. Ya. Jadi di dalam usul, ya, di sana ada istilah rusuh dan azimah. Ya. Ketika dalam posisi azimah, artinya tidak ada halangan kita melakukan sesuatu, maka berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya sholat dengan berdiri, kemudian dengan 4 rakaat, ya, dengan bertaharut dengan air, ya. Tentunya tidak ada masalah, ya. Tetapi ketika kemudian ada halangan, misalnya kita dalam kondisi sakit yang tidak mungkin menggunakan air, maka di situ berlaku rukhsah. Jadi rukhsah itu berlaku ketika di sana ada sebab. Ya. Termasuk ketika misalnya hujan deras, kita sedang berada di masjid. Maka rukhsahnya apa? Boleh menjamak sholat. Karena apa? Karena hujan deras. Nah ini. Ya, jadi rukhsah itu ketika ada sebab. Maka ketika tanpa sebab tidak boleh ya. Nah ini. Jadi ini hal-hal yang berkaitan dengan rukhsah. Kemudian kaitannya dengan ciri, ya. Ciri kegiatan yang Allah suka dan Allah ridhoi tentunya apa? Satu, ya. Allah itu suka dengan sesuatu yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kemudian Allah akan menyukai sesuatu yang baik, ya. Artinya apa? Cara kita melakukan cara-cara yang baik, ya. Kemudian yang kita lakukan sesuai dengan aturan-aturan syariat. Maka ketika kita menjalankan sesuatunya itu sesuai dengan aturan-aturan syariat, kemudian cara-cara kita melakukan dengan penuh kecintaan kepada Allah, maka insya Allah Allah akan menyukai apa yang kita lakukan. Jadi harus sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan aturan-aturan Allah. Kemudian kita lakukan penuh dengan apa? Kecintaan. Kemudian kita hanya mengharap ridha Allah. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Ya. Tentunya ketika kita ingin berupaya untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah adalah bagaimana kita mencoba untuk tafakkaru. Ya. Kita berusaha untuk memikirkan apa yang telah Allah berikan kepada kita.
Maka ketika kita kemudian mencermati begitu banyaknya ya kesyukuran kita dengan aneka ragam nikmat, maka insya Allah ya, kita akan mulai tumbuh ya rasa kecintaan kita kepada Allah. Jadi rasa cinta itu memang butuh proses. Ya. Kadang-kala dengan azan malah kita merasa terganggu. Ah, gimana sih Allah, kita lagi sibuk kok azan. Ya. Maka tentunya ini sesuatu yang perlu kita kita kondisikan, ya. Sehingga insya Allah ketika kita terus berusaha, ya, dan ini memang membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, karena Allah menguji kita itu untuk taat itu juga diuji oleh Allah, ya. Untuk cinta juga diuji oleh Allah. Maka Allah selalu sampaikan, liyab luakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kita untuk apa? Kita tahu kita ini menjadi umat yang terbaik atau tidak di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.